Halo para sahabat Logorejo, terima kasih banyak ya telah menyaksikan diskusi kita ya yang saat ini akan kita bahas ya. Dan pastinya terima kasih juga kepada para sahabat Logorejo yang telah hadir dalam acara seminar Rumah Sakit Logorejo pada hari ini. Nah, tadi itu kita telah membahas ya materi yang membahas tentang epilepsi kebal obat, bagaimana jalan terbaiknya. Bersama narasumber yang sudah ada di sebelah saya yang sekaligus juga akan saya tanya-tanya ini tentang tema tadi ya, yaitu Profesor Dr. Zainal Mutakin, PhD, spesialis bedah saraf konsultan. Halo, selamat siang Prof. Zainal. Selamat siang Audi. Iya, Prof. Tadi kan saya dikatakan ya kalau hari ini tuh kita sudah membahas ya mengenai epilepsi kebal obat, bagaimana jalan terbaiknya, gitu ya Prof ya. Nah tadi kan sudah dibahas. Nah namun saya ingin bertanya kembali boleh ya Prof ya? Iya mungkin definisi dari yang materi Prof tersebut itu bagaimana biar para sahabat Logorejo yang tidak hadir itu juga bisa tahu lah gitu Prof. Silakan Prof. Oke, jadi yang kita sebut kebal obat itu jadi semua orang epilepsi itu pengobatannya adalah minum obat. Ya, pengobatannya minum obat. Kenapa? Karena dengan obat yang diminum teratur itu dari 100 orang yang sakit epilepsi itu 70 diantaranya sudah bisa tidak kambuh serangannya. Istilahnya terkontrol gitu ya. Nah, ternyata bagi yang masih serangan terus setelah minum obat, kan dokter akan berusaha menaikkan dosis obatnya, menambah obatnya, dan bahkan sampai nanti mengganti obatnya. Nah, artinya dengan upaya pengobatan ini itu nanti ujung-ujungnya ada sebagian kecil pasien, kira-kira sepertiga dari total pasien itu yang mau dikasih obat apapun serangannya masih terus terjadi ya, masih kambuh. Itu yang kemudian kita sebut sebagai mereka yang epilepsinya kebal obat atau bandel atau sulit diobatin, gitu ceritanya. Nah, lalu jalan keluarnya bagaimana? Karena kalau kita biarkan itu serangan terus berulang, maka akibatnya adalah kerusakan otaknya semakin bertambah. Ya, kalau itu anak-anak yang sedang tumbuh di bawah 5 tahun, itu nanti kerusakan otaknya bukan cuma sekedar terganggu perkembangannya, tapi malah bisa terjadi tumbuh kembang otaknya itu mundur. Oh gitu. Ya, justru anak-anak ya yang regresi. Lebih. Jadi anak-anak yang tadinya udah bisa lari, bisa ngomong semuanya, dengan gara-gara serangan kejang terus berulang, dia tadinya bisa ngomong nggak bisa ngomong, tadinya udah bisa lari-lari jadi terganggu, nggak bisa lari-lari. Ya, nggak bisa lari-lari gitu ya. Jadi akibatnya itu kemunduran. Nah, hanya satu jalan kalau memang dinyatakan kebal obat, kita harus bisa memastikan dengan yakin ya lokasi atau tempat bagian otak yang bikin kejang itu di mana. Dan disitulah peran nanti pemeriksaan macam-macam. Ada namanya rekaman EEG waktu serangan ya. Di Logorejo kita melakukan itu. Pasien direkam EEG bukan seperti biasa 30 menit saat dia nggak kejang, bukan, tapi sengaja direkam nginep ya, EEG nginep namanya, di rumah sakit beberapa hari sampai pasien tersebut mengalami beberapa kali serangan. Nanti yang dilihat itu gelombang EEG-nya itu gelombang EEG beberapa detik sebelum kejang, sebelum serangan, supaya kita tahu dari mana asal kejangnya. Terus nanti kita pelajari video-video. Orang tua biasanya kita minta untuk kasih kita video rekaman saat pasiennya kambuh di rumah. Dari video-video itu kita akan pelajari ya. Terus dari EEG yang kita rekam juga kita pelajari. Terus satu lagi yaitu kita lakukan foto MRI otak yang baik. Kalau hasilnya itu semua saling mendukung bahwa ternyata anak ini sumber kejangnya ada di otak sisi kanan bagian depan atau otak sisi kiri sebelah sampingnya, otak samping sisi sebelah kiri misalnya, kita yakin
disitulah kemudian tim dokternya berani ngambil keputusan anak ini sebaiknya dilakukan tindakan bedah epilepsi. Berarti kalaupun sudah melakukan EEG, sudah melakukan MRI, sudah pernah gitu ya? Hanya sudah pernah nih Prof ya? Hanya sudah pernah. Lalu Prof ini mencurigai misalkan sepertinya lokasinya di samping gitu. Itu bisa langsung atau perlu mengevaluasi lagi untuk meyakinkan lokasi sumber jelasnya Prof? Jadi kalau itu masih dugaan dari melihat bentuk kejangnya, dugaannya otak samping, kita nggak boleh melangkah tindakan bedah hanya karena dugaan. Harus ada bukti. Langsung gitu. Tidak bisa langsung ya Prof? Kita butuh bukti yang mendukung. Salah satu bukti itu bisa dari rekaman EEG serangan tadi, terus atau kecocokan antara foto MRI-nya memang ada kelainan di lokasi yang cocok dengan bentuk kejangnya, ya. Kalaupun itu semua sudah dilakukan tapi tetap belum bisa memastikan, maka ada step terakhir ini ceritanya. Ya, tidak semua pasien butuh ini, tapi ada 20% pasien. Jadi kalau ada 10 orang pasien, itu ada 2 dari 10 itu yang dia butuh dipasang alat EEG yang ditanam di dalam. Ya, itu pemeriksaan yang setelah semua dilakukan kok hasilnya saling nggak cocok. Ya, dari foto MRI-nya curiganya kanan, tapi dari EEG serangannya curiganya kiri, ya. Atau dari bentuk kejangnya curiganya otak kiri depan, tapi EEG-nya kiri tapi kok di samping, kan nggak cocok itu. Jadi kasus-kasus seperti itu butuh pendalaman dengan pemeriksaan EEG yang ditanam. Kita pun di Logorojo sudah melakukan semua itu, ya. Artinya saat ini di Indonesia pusat epilepsi yang sudah mengerjakan pemeriksaan dengan EEG yang ditanam itu baru di Semarang, yaitu di SMC Logorojo. Itu ceritanya. Baik Prof, ini juga yang mungkin simpel ya, simpel sekali. Tapi menurut saya ini penting sekali Prof, penting sekali. Tidak pernah serangan, definisi tidak pernah serangan itu bagaimana Prof? Tidak pernah serangan, kayak saya kan juga tidak pernah serangan nih Prof. Berarti saya bisa lepas obat, bisa dinyatakan sembuh atau bagaimana Prof? Definisinya Prof, karena masih ada yang bingung. Jadi tidak gini, gimana Prof? Kan tadi pengobatan epilepsi itu adalah minum obat teratur. Kapan seseorang itu boleh melakukan upaya atau kapan dokter dibolehkan mencoba mengurangi obatnya? Jadi kalau seorang pasien tidak pernah serangan selama setidaknya 3 tahun berturut-turut, ya 3 tahun berturut-turut itu betul-betul 3 tahun tanpa serangan. Kalau baru 2 tahun kemudian ada serangan, maka ngitung 3 tahunnya diulang lagi, dimulai lagi. Jadi bukan berarti misalkan 2 bulan, 3 bulan itu tidak pernah serangan udah lepas obat? Belum, nggak bisa. Dan itu pun yang sudah 3 tahun tanpa serangan, nanti dokter boleh menurunkan obat pelan-pelan. Itu nanti hasilnya adalah dari 100 orang yang nggak pernah serangan 3 tahun tadi, obatnya dikurangi pelan-pelan, pasti akan ada 50 dari 100 yang serangannya tetap tidak muncul meskipun obatnya sampai berhenti. Tapi itu hanya 50 loh, kan separohnya. Artinya ada separoh lagi, ada 50 orang yang tiap kali dikurangi obatnya dia serangannya muncul lagi. Oke. Itu yang kemudian berarti kan pasien tersebut akan membutuhkan obat itu entah sampai kapan, gitu kan? Dan itu bukan masalah, yang penting nggak serangan. Karena yang merusak hidup, yang mengganggu hubungan sosial, pergaulan di kelas, di pekerjaan, semua itu bukan, tidak ada orang dikeluarin dari pekerjaan gara-gara minum obat. Tidak ada anak dijauhi teman-temannya di sekolah karena dia minum obat. Jadi musuh kita itu serangannya, ya, bukan obatnya. Itu yang perlu diingat oleh para orang dengan OD ataupun orang tua yang anaknya OD. Oke, Prof, sebenarnya yang mau ditanya pastinya masih banyak lagi, betul ya para sahabat Logorojo ya. Yeah. Tapi mungkin yang kita obrolin saat ini tuh
Ini aja ya Prof ya, dan pastinya masih banyak yang mau bertanya. Nah, yang mau bertanya bisa tulis aja di kolom komentarnya ya. Doain aja semoga akan kita bahas apa yang akan ditanyakan ya. Terima kasih banyak ya Prof. Makasih Audi. Sampai ketemu di lain waktu, sampai ketemu di lain acara juga. Terima kasih banyak juga kepada para sahabat yang telah menyaksikan. Sampai jumpa.